Jadi pegang lampu tanpa kabel, nyala itu lampu. Karena orang jatuh cinta seperti itu. Nah, ada yang ngotot, nggak mungkin. Oke, gini dah. Roh Kudus hebat sekali, nggak saya hebat. Gini dah. Sekarang coba kamu cari mayat, gandeng dia, rasa apa? Iya toh? Bedanya apa? Gandeng mayat dengan gandeng pacar? Beda dong. Nah, kalau itu suami istri tidak apa-apa. Jadi dalam pacaran pun jangan ada gandengan tangan. Sebab sentuhan fisik antar kulit ini itu pintu gerbang seks yang ngeri sekali. Tapi kalau suami istri tidak apa-apa. Orang tua dengan anak tidak apa-apa. Kakak adik secara normal tidak apa-apa. Maka itu harus dijaga hal itu. Mengapa dalam Alkitab juga ada penumpangan tangan? Ada kata itu di Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Karena Papa ingin kontak dengan kita. Dengan sentuhan tangannya. Dia pegang tangan kita. Dan itu sungguh ajaib. Nah, maka itu harus dibedakan. Lagi sekali, kasih dengan cinta itu beda. Kalau mau tahu bahasa Ibraninya tadi itu kasih itu agape atau agapao, cinta itu eros. Jelas sekali perbedaannya. Nah, dunia tidak pernah tahu perbedaan. Jadi, yang dibutuhkan pertama kali bagi hidup manusia bukan cinta, tapi apa? Kasih. Tapi iblis memanipulasi sehingga dicampur adukkan. Maka itu banyak orang yang jatuh dalam perzinahan. Karena betulnya bukan butuh seks, hanya butuh kasih. Nah, kita lihat Alkitab sekarang, hebat sekali. Kalau toh ada di antara saudara, kalau toh nanti saudara melayani, ada orang-orang yang mendekati saudara dengan maksud yang salah, saudara pasti akan merasa, ajari firman ini. Kamu gak butuh seks, kamu tuh butuh kasih sayang. Maka itu ingat nanti kalau melayani orang, kalau terpaksa gak ada orang lain dan itu lawan jenis, harus di tempat yang terbuka. Ingat itu. Tidak boleh tempat yang tertutup. Harus tempat yang terbuka. Supaya setan tidak menjebak. Itu penting sekali. Nah, kita akan membuktikan soal kasih itu tadi. Yohanes pasal 14. Yohanes pasal yang ke-14. Kita melihat ayat ini. Jadi Papa di surga sangat mengasihi kita dan Dia sayang kita luar biasa. Yohanes pasal yang ke-14. Saya akan baca ayat yang Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saya ulangi lagi. Kebutuhan dasar manusia bukan seks, tapi kasih. Amin. Karena kalau kita sunat tua, seks pun akan berhenti, tapi kasih akan berlanjut terus. Maka itu jangan kalian menikah karena seks. Kalau kalian menikah karena seks, maka rumah tangga mestinya seks saja. Dan ngeri sekali kalau begitu. Timbul banyak perselingkuhan, banyak kekacauan. Ingat, jangan menikah karena tidak tahan godaan seks. Itu sangat salah. Artinya apa? Kalau Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, berarti Dia apa? Artinya apa? Kalau toh ada di antara saudara yang yatim piatu, nggak punya ayah, nggak punya ibu, jangan merasa sendiri di dunia. Ada Yesus yang baik mengasihi kita. Nah, ini yang kita harus tanamkan dalam diri kita. Terus, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku dalam kamu. Nanti kita akan lihat waktu untuk melihat ayat ini. Ayat 21. Nah, ini kasih sayang yang bukan seks. Maka itu kalau saudara merasa sepi hidup ini, kenapa aku sendiri? Bukan cari pacar jawabannya, awas. Baca ayat ini. Oke? Rasa sepi
bukan karena cari pacar, tidak. Berapa banyak orang berpacaran jadi bermasalah malah. Betul? Sudah berapa banyak korban pacaran bunuh diri karena gobloknya sendiri. Kita lihat ayat ini. Ayat 21, saya suka sekali lihat. Barang siapa bagaimana memegang perintahku, perintah Tuhan, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Wajar, orang yang jatuh cinta akan menyenangkan yang dicintai, bukan? Dan salah satu cara menyenangkan adalah dengan melakukan apa yang diminta. Maka itu kenapa pacaran ribut? Karena pacaran minta sesuatu yang satu gak bisa memenuhi, jadi ribut. Itu Tuhan Yesus berkata, kalau kita mengasihi dia, itu artinya kita memegang perintahnya dan melakukannya, menuruti kepada yang kita cintai. Maka itu orang yang sedang jatuh cinta, secara umum dia itu jadi goblok. Kenapa jadi goblok orang yang jatuh cinta? Karena disuruh apa aja mau. Maka itu sampai goblok pernah nyanyi, begitu orang jatuh cinta, tai kucing dibilang coklat, dimakan juga. Itu udah nyanyi yang terkenal, memang itu. Kalau orang jatuh cinta sudah mabuk semuanya sudah. Nanti ban mobil dibilang tahu, ya dimakan juga. Dan itu betul. Maka itu ayat ini luar biasa. Barang siapa mengasihi aku, dia memegang perintahku dan melakukannya. Dan apa akibatnya? Dan barang siapa mengasihi aku, ayo baca bareng-bareng, ini bagus sekali. 1, 2, 3. Ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara perhatikan firman ini. Jadi anak-anak Tuhan, walaupun belum punya pacar, walaupun sendiri, tidak boleh merasa sepi atau kesepian. Sebab ada dua pribadi yang mengasihi. Siapa dengan siapa? Lihat ayat ini. Siapa dengan siapa? Yesus dengan Bapa sendiri. Ayo kita jujur. Sebaik-baiknya pacarmu, dia pernah mengecewakan dan bisa mengecewakan tidak? Bisa. Kencang sekali, berarti kamu pernah patah hati. Jelas, lebih sering dikecewakan. Sekarang, kalau Tuhan Yesus dan Bapa di surga yang mengasihi, dia pernah mengecewakan tidak? Tidak. Ya udah, jangan cari pacar manusia, cari pacar Tuhan saja. Karena ayat ini benar, ini luar biasa. Barang siapa mengasihi aku, maka aku dan Bapakku akan mengasihi orang itu. Dengan cuma itu, kalimat terakhirnya bagus. Dan akan menyatakan diri. Sama seperti orang pacaran. Orang pacaran jarak jauh nggak enak, karena nggak kelihatan. Tapi begitu pacarnya datang, menyatakan diri, pacarnya bagaimana? Wah, nggak makan seminggu pun kenyang. Bener, orang yang pacaran itu kenyang terus. Pasti pernah pacaran bukan? Kamu? Nah seperti itu kalau Tuhan Yesus dan Bapa di surga mengasihi kita. Dan aku akan menyatakan diri. Belum selesai sudah, belum selesai. Ada ayat yang lain lagi. Maka itu saya tekankan. Kalau saudara ada yang dari kecil nggak punya kasih sayang dari papa mama, dari orang tua. Entah mereka cerai, entah mereka sudah meninggal, sudah di panti asuhan atau bagaimana. Ingat, aku tidak membiarkan kamu jadi yatim piatu. Ternyata Tuhan dan Bapa di surga begitu mengasihi kita. Jadi nggak ada alasan kesepian. Lalu cari pacar, ganti-ganti pacar. Tidak ada alasan. Terus jatuh dalam dosa seks. Tidak. Ayat 23. Jawab Yesus. Jika siapa? Seorang bagaimana? Mengasihi aku. Kembali. Buktinya adalah apa? Ia akan menuruti firmanku. Sama. Orang yang sedang jatuh cinta, mau menuruti apa saja yang pacarnya ngomong. Lompat sumur, masuk juga. Jatuh cinta.